Jika kamu pikir Apple, Microsoft, atau Google adalah perusahaan terkaya dalam sejarah, kamu salah besar. Karena ada satu perusahaan dari abad ke-16 yang kekayaannya jauh melampaui semua raksasa modern itu. Namanya Verenigd Oostindische Company atau VOC. Kongsi dagang Hindia Timur milik Belanda. Kekayaannya sekitar 7,9 triliun dolar Amerika Serikat. Gila kan? Yuk kita bongkar fakta-fakta mewujudkan VOC. Dari kejayaannya yang luar biasa sampai kehancurannya yang tragis. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan VOC untuk satu tujuan utama, yaitu menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia. Saat itu, lada, pala, dan cengkeh bukan cuma bumbu, tapi emas cair. Harganya bisa lebih mahal dari emas murni. VOC dibentuk dengan kekuatan super, bisa mencetak uang sendiri, bikin perjanjian, bahkan mengumumkan perang. Ini bukan sekedar perusahaan. Ini udah setara dengan negara mini yang punya tentara dan kapal perang sendiri. Kekayaan VOC diperkirakan mencapai 7,9 triliun USD atau setara dengan 128 kuadriliun rupiah. Untuk perbandingannya, mari kita lihat perusahaan yang saat ini yang sudah berkembang. Apple 3 triliun USD, Microsoft 2,8 triliun USD, Saudi Aramco 2 triliun USD. Jauh banget bukan? Bahkan untuk menyaingi perusahaan VOC, dibutuhkan 20 perusahaan besar yang modern saat ini untuk bisa menyaingi kekayaan VOC. Mereka mempekerjakan lebih dari 70.000 orang, punya kantor cabang di 30-an negara, dan mengontrol lebih dari 2.000 kapal dagang, menjadikannya perusahaan terbesar dan paling berkuasa dalam sejarah dunia. VOC tidak hanya menguasai Indonesia, mereka punya kantor di Batavia, yaitu Jakarta, Ambon, dan Banda Neira, pusat pala dunia, Sri Lanka, India bagian selatan, Afrika Selatan, Jepang. VOC bahkan memonopoli perdagangan dengan Jepang selama lebih dari 200 tahun. Nggak ada bangsa Eropa lain yang bisa masuk. Hanya VOC. Untuk mempertahankan kekuasaan, VOC menggunakan taktik monopoli brutal. Mereka menghancurkan ladang rempah yang tidak mau bekerja sama, bahkan membantai warga Banda yang menolak tunduk. Mereka punya tentara sendiri, membangun benteng di berbagai kota, dan menyingkirkan persaingan lokal maupun asing dengan kekerasan. Sistem ini menjadi fondasi penjajahan Belanda di Indonesia, bahkan jauh sebelum pemerintahan kolonial resmi berkuasa. Meski super kaya, VOC tidak abadi. Korupsi merajalela. Banyak penjabat VOC memperkaya diri, sementara gaji pegawai tidak dibayar. Manajemen keuangan buruk, pengeluaran besar, keuntungannya semakin kecil. Persaingan dari Inggris dan Prancis makin menggila, terutama di India dan Asia Tenggara. Kesehatan yang buruk. Banyak pegawai VOC sakit atau meninggal karena kondisi kerja ekstrim dan malnutrisi. Pada tahun 1759, VOC resmi dibubarkan. Utangnya mencapai jutaan gulden, kekayaannya habis, dan Belanda mengambil alih wilayahnya lewat pemerintahan kolonial. VOC adalah bukti bahwa kekayaan ekstrim tanpa moral, transparansi, dan keberlanjutan akan runtuh cepat atau lambat. Bayangkan, perusahaan sebesar itu bisa bangkrut hanya karena korupsi dan keserakahan internal. Ini jadi cermin untuk dunia modern. Bahkan perusahaan teknologi seperti Facebook atau Amazon pun tidak kebal dari kehancuran. Soal itu, warisan VOC juga membekas dalam sejarah Indonesia. Dari kota-kota besar seperti Batavia, Semarang, hingga warisan hukum dan tata niaga. Jadi, menurut kamu, apakah VOC adalah contoh sukses atau bencana ekonomi? Kalau kamu suka konten sejarah kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe sekarang juga. Dan bagikan ke temanmu supaya makin banyak yang tahu bahwa sebelum Apple ada VOC, perusahaan dagang paling gila sepanjang sejarah umat manusia.